Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Gina Dia Salsabila dan teman saya Hania Fahira dari kelompok 9 untuk materi pocket periodontal. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video mengenai pocket periodontal. Baik, yang pertama itu merupakan definisi dari pocket. Pocket dapat didefinisikan sebagai pendalaman sulcus gingiva. Apabila terjadi karena migrasi koronal dari marginal gingiva, disebut sebagai gingival atau pseudo pocket. Apabila pendalaman karena migrasi apikal dari epitel junctional disebut sebagai true pocket. Penyebab utama pocket adalah perluasan inflamasi yang mengarah ke pendalaman patologis sulcus gingiva dan merupakan transisi dari gingivitis ke periodontitis. Kedalaman sulcus hingga 3 mm dianggap normal selama pasien tersebut dapat menjaga kebersihan mulut. Apabila melebihi 3 mm, itu disebut pocket. Periodontitis selalu didahului oleh gingivitis. Akan tetapi, tidak semua gingivitis berkembang menjadi periodontitis. Selanjutnya, itu merupakan klasifikasi dari pocket. Yang pertama, berdasarkan morfologinya, ada pocket gingiva, pocket periodontal, dan combined pocket. Kemudian, ada berdasarkan hubungan dengan tulang krestal pocket periodontal, ada pocket suprabony dan pocket infrabony. Dan yang ketiga, ada berdasarkan jumlah permukaan yang terlibat, ada simple pocket, melibatkan satu permukaan gigi, ada compound pocket, melibatkan dua atau lebih permukaan, dan ada complex pocket. Tempat dasar pocket berada tidak berhubungan langsung dengan margin gingiva, dikenal juga sebagai spiral pocket. Yang keempat, ada berdasarkan pada sifat dinding jaringan lunak dari pocket, ada edema pocket dan ada fibrotic pocket. Lalu yang terakhir, ada berdasarkan pada aktivitas penyakit, yaitu ada active pocket dan inactive pocket. Berikut merupakan gambar dari klasifikasi pocket. Yang pertama ada simple pocket, yang kedua ada kompleks atau spiral pocket, yang ketiga ada compound pocket, yang keempat ada gingival pocket, di mana tidak ada kerusakan dari jaringan pendukung periodontal. Lalu selanjutnya ada suprabony pocket, di mana terjadi kehilangan tulang secara horizontal, dan terakhir infrabony pocket, ada kehilangan tulang secara vertikal. Selanjutnya merupakan patogenesis pembentukan pocket. Yang pertama, adanya plak bakteri pada permukaan gigi yang menyebabkan inflamasi pada daerah marginal gingiva. Kemudian, sulcus gingiva semakin dalam karena adanya pembesaran edema gingiva, terbentuklah gingiva pocket. Kemudian, organisme anaerobik cenderung berkoloni pada plak subgingiva, seperti Spirochetes dan Betamotil, karena lingkungan aerobik yang dibuat di dalam pocket. Kemudian, sejumlah besar leukosit PMN dan makrofag bermigrasi ke jaringan gingiva dari respon bakteri. Hilangnya kolagen itu dibagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama yaitu enzim lisosom dilepaskan oleh leukosit PMN dan terjadi penghancuran serat kolagen di gingiva city. Lalu mekanisme yang kedua yaitu fibroblast memfagosit serat kolagen dengan memperluas proses sitoplasmik ke interface cementum ligamen. Ketika serat kolagen apikal ke epitel junction dihancurkan, sel-sel epitel berkembang biak di sepanjang permukaan akar ke arah apikal sampai mereka bersentuhan dengan serat kolagen yang sehat. Lalu pada saat yang bersamaan, bagian koronal dari epitel junction terlepas dari permukaan gigi, sehingga sel-sel PMN bermigrasi ke arah bagian koronal epitel junction. Ketika volume leukosit PMN pada bagian coronal junction epitel melebihi 60%, sel-sel epitel terpisah dari permukaan gigi, sehingga terbentuknya pocket. Buangan plak yang sulit atau tidak mungkin dilakukan dari di pocket itu mendukung pertumbuhan organisme patogen di lingkungan yang dilindungi, sehingga terjadi attachment loss yang lebih lanjut. Dan terjadi horizontal bone loss. Jika IFO menunjukkan vertical bone loss, terjadilah angular bone loss. Selanjutnya merupakan gejala klinis. Untuk tandanya, yang pertama, ada marginal gingiva berwarna merah kebiruan yang membesar dengan tepi rolled yang terpisah dari permukaan gigi. Yang kedua, ada zona vertikal merah kebiruan memanjang dari margin gingiva ke mukosa alveolar. Yang ketiga, terputusnya kontinuitas fasiolingual dari gingiva interdental. Yang keempat, ada gingiva yang mengkilat, berubah warna dan bengkak, berhubungan dengan permukaan akar yang terbuka. Selanjutnya ada pendarahan gingiva, eksudat purulen dari margin gingiva. Selanjutnya ada mobilitas ekstrusi dan migrasi gigi. Dan terakhir, perkembangan diastema yang sebelumnya tidak ada. Untuk selanjutnya ada gejala yang pertama, nyeri lokal atau sensasi tekanan pada gingiva setelah makan yang berangsur-angsur berkurang. Yang kedua, ada rasa busuk di area yang terlokalisasi.
Yang ketiga, kecenderungan untuk menyedot material dari ruang interproksimal. Selanjutnya ada memancarkan rasa sakit berupa deep in the bone. Selanjutnya ada perasaan gnawing atau rasa gatal pada gingiva. Selanjutnya ada the urge to dig pointed instrument ke dalam gingiva dan bantuan diperoleh dari pendarahan yang dihasilkan. Kemudian ada pasien mengeluh bahwa makanan tersebut menempel di antara gigi atau bahwa gigi tersebut terasa longgar atau preferensi untuk makan di sisi lain. Dan yang terakhir ada kepekaan terhadap panas dan dingin, sakit gigi tanpa adanya karies. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pocket content yang terdiri dari debris terutama mengandung mikroorganisme dan produknya yaitu seperti enzim, endotoksin, dan produk metabolisme lainnya. Lalu ada plak gigi, cairan gingiva, sisa makanan, saliva musin, sel epitel, deskomasi, dan leukosit. Jika eksudat purulen hadir, itu terdiri dari leukosit hidup, degenerasi dan nekrotik, bakteri hidup dan mati, serum, dan sedikit fibrin. Pembentukan pus adalah gambaran umum pada penyakit periodontal tetapi hanya merupakan tanda sekunder. Lalu selanjutnya yaitu ada penentuan kedalaman pocket dengan cara pengukuran kedalaman pocket dengan probing, deteksi klinis kehilangan pelekatan, dan deteksi klinis pocket suprabony dan infrabony. Secara klinis, pengukuran kedalaman probing dicatat dari puncak gingival marginal hingga kedalaman pocket yang memungkinkan. Sedangkan tingkat pelekatan diukur dari cemento enamel junction hingga kemungkinan kedalaman pocket. Lalu deteksi klinis tingkat pelekatan dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi cemento enamel junction dengan ujung probe. Jika probe melewati titik CEJ, maka dianggap sebagai true pocket. Saat probing, resistensi jaringan lunak pada tekanan lateral menunjukkan pocket suprabony dan resistensi jaringan keras menunjukkan pocket infrabony. Untuk perawatannya, itu menurut sumber yang kami temukan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perawatan pocket berdasarkan tipe dari pocket. Untuk gingival pocket, treatment pilihannya yaitu scaling dan root planning. Setelah scaling dan root planning dilakukan reevaluasi dan maintenance. Jika pocket persisten, dilakukan gingivektomi dan gingivoplasti. Sedangkan untuk true atau periodontal pocket, itu dilakukan scaling dan root planning. Setelah itu dilakukan reevaluasi dan maintenance. Setelah itu dilakukan pembuangan dari dinding pocket dan pembuangan dari gigi di samping pocket. Untuk perawatan selanjutnya yaitu perawatan suprabony dan infrabony pocket. Untuk suprabony pocket itu dibagi menjadi 2 yaitu gigi anterior dan gigi posterior. Untuk gigi anterior itu dilakukan scaling, root planning, dan maintenance. Jika pocket persisten itu dilakukan kuretase. Dan jika pocket sudah pada tingkatan sedang hingga berat itu dilakukan bedah flap memanfaatkan insisi clavikular. Sedangkan pada gigi posterior itu dilakukan scaling, root planning, dan maintenance. Jika pocket persisten dan akses tidak memadai, itu dilakukan bedah flap. Untuk yang infrabony itu dilakukan prosedur new attachment. Yang ketiga yaitu perawatan pocket juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A itu ada new attachment technique dengan menyatukan kembali gingiva ke gigi pada posisi koronal ke dasar pocket yang sudah ada sebelumnya. Semua struktur periodontium yang hilang dipulihkan. Berikut merupakan teknik untuk new attachment. Yang pertama itu non-graft associated new attachment procedure, yang kedua graft associated new attachment procedure, dan yang ketiga combined technique. Lalu yang B itu ada penghilangan dinding pocket dengan cara retraksi atau penyusutan, misalnya scaling dan root planning. Lalu operasi pengangkatan dengan gingivektomi atau dengan cara undisplaced flap. Dan yang ketiga, pergeseran apikal dinding pocket dengan flap yang dipindahkan secara apikal. Dan yang terakhir yaitu ada dengan cara penghapusan sisi gigi dari pocket dengan pencabutan gigi atau pencabutan gigi sebagian seperti hemiseksi atau reseksi akar. Untuk perbedaan suprabony pocket dan infrabony pocket yaitu yang pertama, dasar pocket terletak koronal dari puncak tulang alveolar, itu untuk suprabony pocket. Dan untuk infrabony pocket, dasar pocketnya itu terletak apikal dari puncak tulang alveolar. Yang kedua, untuk pola kerusakan tulangnya yang suprabony itu
secara horizontal, sedangkan infrabony itu secara vertikal. Dan yang ketiga, secara interproximal untuk suprabony pocket yaitu transseptal fibers tersusun secara horizontal, sedangkan infrabony pocket secara interproximalnya itu transseptal fibersnya tersusun dalam pora oblik memanjang dari sementum di bawah pocket ke sementum gigi yang berdekatan. Dan yang terakhir, untuk suprabony pocket itu pada permukaan fasial dan lingualnya serat ligamen periodontal mengikuti jarum horizontal oblik normal antara gigi dan tulang. Sedangkan yang infrabony pocket itu pada permukaan fasial dan lingualnya serat ligamen periodontal mengikuti pola sudut dari tulang yang berdekatan. Berikut gambar perbedaan dari suprabony pocket dan infrabony pocket seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau keliru pada penjelasan kami. Sekian dan terima kasih.